anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran materi kita. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita awalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami akan belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pembelajaran kami pada hari ini. Berikan hikmat kepada anak-anak dalam belajar agar mereka dapat mengerti pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yaitu peran Roh Kudus dalam pertobatan. Anak-anak pasti pernah dengar kata Roh Kudus. Nah, kita mau belajar tentang Roh Kudus saat ini ya. Oke. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga anak-anak, Dia menjanjikan akan memberi Roh Kudus untuk menolong dan menghibur para murid. Jadi ketika Yesus mati, kemudian disalibkan, dan beberapa hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan muridnya dengan begitu saja, tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Untuk apa anak-anak? Untuk menolong dan menghibur para muridnya. Nah, ini adalah lambang Roh Kudus, burung merpati ini ya. Oke. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam roh. Roh Kudus berdiam dalam hati nurani dan mengingatkan setiap firman yang pernah kita baca atau dengar. Roh Kudus bekerja dalam hati semua orang percaya. Jadi hanya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus saja Roh Kudus ada. Jadi di luar orang yang tidak percaya Yesus tidak ada Roh Kudus di hatinya anak-anak ya. Baik, dalam kehidupan orang percaya, anak-anak, Roh Kudus mempunyai peran. Kita akan bahas peran yang pertama, berkarya dalam pertobatan seseorang dari dosanya, yaitu mengubah dan menyucikan hati manusia dari perbuatan yang tidak baik menjadi apa anak-anak? Baik. Dan supaya dapat merasakan Roh Kudus, kita harus membuka hati dan berserah kepadanya saja ya anak-anak ya, kepada Tuhan. Nah, lanjut peran Roh Kudus yang kedua bagi kita. Memimpin kita dalam kebenaran. Menjadi jaminan bagi setiap orang percaya dan berserah untuk menuruti kehendak Roh Kudus agar mau dipimpin. Nah, itulah peran Roh Kudus yang kedua. Peran Roh Kudus yang ketiga, memberi pertolongan manusia, memberi pertolongan. Manusia membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus supaya dapat melakukan apa anak-anak? Ya, kita dapat melakukan kebenaran Tuhan.